غرباء 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 غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kita membahas hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab 2, yaitu bab taubat, hadis nomor 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Nujaid bidhammin nun wa fathil jim, ya, Nujaid Imran bin al-Husaini al-Khuzai radhiyallahu anhuma. Dari Abu Nujaid, ya, Imran bin al-Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma. Annamra'atan min Juhainata. Ada seorang wanita dari suku Juhainah. Ya, suku Juhainah dikatakan sebagai salah satu suku, ya, di masyarakat Arab. Atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya hubla minaz zina. Dia hamil karena perbuatan zina. Faqalat, ya, maka wanita ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan fa'akimhu alayya. Wahai Rasulullah, saya ini telah, ya, mengenai atau mendapatkan, ya, kelayakan untuk dihukum hudud. Ya, saya telah melakukan sesuatu yang membuat saya, ya, semestinya terkena hukum hudud. Hukum hudud adalah hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan dan tegaskan terkait dengan beberapa perbuatan kemunkaran. Seperti mencuri, hududnya potong tangan. Berzina, hududnya dicambuk bagi yang belum menikah 100 kali, yang sudah menikah dirajam. Nah, itu namanya hudud, ya. Fa'akimhu alayya, maka kata wanita tadi, lakukanlah hukuman tersebut kepada saya. Jadi kalau orang-orang banyak berusaha menghindar hukuman, kalau wanita ini datang minta dihukum, ya, tentu saja ini berangkat dari keinginannya untuk bertaubat, mensucikan dirinya atas perbuatan zina dan kemunkaran yang dia lakukan. Fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Nabi merespon hal itu enggak langsung kemudian ayo dihukum, ya, dilakukan eksekusi hukuman, tidak. Karena wanita ini sedang hamil, maka dipanggillah da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah, ya, itu memanggil walinya, ya, entah suaminya, entah orang tuanya. Faqala ahsin ilaiha, ya, maka Rasul berpesan kepada walinya, ya, uruslah baik-baik dia ini, wanita ini. Ya, Imam An-Nawawi mengatakan maksud dari uruslah baik-baik ini, kata Rasul, jaga dia, lindungi dia. Boleh jadi ada orang-orang yang karena marah dan kesal atas perbuatannya melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencelakainya. Ya, apalagi pada zaman dahulu atau zaman sekarang juga, suku tertentu, ya, itu dari saking girah, ya, atau rasa cemburu yang besar karena ada sebagian orang yang melakukan kemunkaran, bisa jadi mereka melakukan tindakan yang tidak terkontrol, misalnya dibunuh atau diapakan begitu, ya, karena dianggap menyebabkan rasa malu dan menghancurkan nama baik suku misalnya. Nah, ahsin ilaiha bisa jadi maknanya adalah jaga dia baik-baik, lindungi dari orang-orang yang boleh jadi akan mencelakainya. Atau juga jaga dia baik-baik, kata Imam Nawawi, maksudnya urus dia baik-baik karena ini wanita yang baik. Dia mau bertaubat kepada Allah, dia mau kembali kepada Allah. Ya, jangan sampai justru nanti dia dicela, dihina, dinista dan semacamnya. Fa idza wada'at fa'tini. Ya, jadi urus dia baik-baik sampai
dia melahirkan. Kalau sudah melahirkan, bawa lagi wanita ini ke saya. Fafa'ala, maka oleh walinya itu dilakukan ya, dibawa pulang lalu diurus sampai melahirkan. Fa'amara biha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, ya singkat kata karena udah melahirkan dibawa lagi menghadap Nabi. Fasyuddat 'alaiha thiyabuha, lalu bajunya diikat. Tsumma amara biha farujimat, kemudian Rasulullah perintahkan untuk dirajam. Ya, ini memang dalam hukum Islam ya, hukuman bagi pelaku zina jika dia sudah menikah hukumnya dirajam sampai mati. Ya, ini sesuatu memang yang sangat berat ya, sesuatu yang sangat keras, menunjukkan betapa besarnya kemunkaran perbuatan zina. Tsumma shalla 'alaiha, ya. Nah, setelah dirajam sampai mati, meninggal dunia, Rasulullah menyolatkannya. Faqala lahu Umar sampai terheran-heran, bertanya sama Rasulullah, tusolli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat? Apakah engkau mau menyolatkan ya Rasulullah ya kepada wanita ini ya, padahal dia telah berbuat zina? Ya, atau bahasa kita kalau kita mau bahasakan, kok engkau menyolatkan wanita ini wahai Rasul? Kan dia berbuat zina. Qala, maka apa kata Rasulullah? Laqad tabat taubatan, sungguh dia telah bertaubat. Lau qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum. Seandainya taubatnya dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah. Ya, penduduk Madinah saat itu siapa? Tak lain para sahabat. Ya, orang-orang yang mulia. Kata Rasulullah, kalau dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, mereka semua akan kebagian. Ya, akan dapat bagiannya. Menggambarkan dan menunjukkan betapa taubat yang dia lakukan adalah sesuatu yang sangat besar dan agung nilainya. Ya, walaupun perbuatan yang dia lakukan perbuatan kemungkaran yang besar, tapi taubat menutup itu semua. Wahal wajadta, kata Rasulullah, apakah kamu dapatkan afdola min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla? Apakah kamu dapatkan ada sesuatu yang lebih utama daripada orang yang ya, ingin kembali atau memperbaiki dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini sangat besar ya pelajarannya. Pertama adalah beratnya hukuman atas perbuatan zina. Mungkin kita berpikir bagaimana ada orang dirajam dan lain sebagainya hingga mati. Ya, harusnya yang kita pikirkan adalah jika demikian besarnya hukuman atas perbuatan zina, maka hendaknya kita harus menjauhi sejauh-jauhnya perbuatan zina. Ya, jangan sampai kita berdekat-dekatan dengan perbuatan yang dapat mengantarkan kita kepada zina. Ya, makanya Allah katakan wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Kemudian hudud zina dalam hadis ini hanya dapat dilakukan dengan pengakuan. Jadi wanita tadi mengaku atau mendatangkan 4 orang saksi yang melihat langsung. Ya, tidak ada dalam riwayat Rasulullah ada seorang berzina lalu ada saksi 4 orang melihatnya kemudian dia dihukum. Karena ini memang sesuatu yang nyaris mustahil. Bagaimana ada orang berzina ada 4 orang lain yang melihat secara tegas. Bukan cuma dengar dari sana sini. Bukan cuma isu dari sana sini. Maka ini juga menjadi catatan bagi kita kalau ada informasi tentang perbuatan zina seseorang. Jangan lantas kita mudah begitu saja memvonis dia berzina. Ya, sebab apa? Sebab kalau kita tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, justru bisa jadi kita yang akan dihukum. Ya, berdasarkan ayat Al-Quran, orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka fajliduhum samaninal jaldah. Kata Allah, cambuk dia sebanyak 80 kali cambukan. Ya, jadi hudud zina, ya, hukuman yang Allah tetapkan bagi para pelaku zina enggak sembarangan dipraktekkan, enggak sembarangan dilakukan. Kalau dia enggak mengaku, maka tinggal menunggu adanya saksi. Kalau enggak ada saksi, berarti tidak bisa dilakukan pelaksanaan hudud zina tersebut. Kemudian pelaku maksiat, pelajaran dari hadis ini, apabila jika dia telah bertaubat, maka hendaknya dia diperlakukan baik. Jangan sampai orang yang sudah bertaubat lalu diungkit-ungkit terus keburukannya, boroknya,
atau bahkan dihina, dinista. Bahkan kalau kita lihat wanita tadi, dia mendapatkan kedudukan di hadapan Allah dan Rasulnya karena taubatnya, karena dia ingin mensucikan dirinya. Tapi di sisi lain, hukuman yang memang seharusnya dijatuhkan, ya dijatuhkan. Begitulah Rasulullah kalau kita perhatikan, ya begitu pandai mampu menjaga antara ketegasan dan kelembutan. Nah, terkadang di tengah masyarakat ada orang lembut, akhirnya saking lembutnya hukum diabaikan. Nah, itu keliru. Ada kebalikannya, orang tegas terhadap hukum tapi hilang rasa kasih sayangnya. Nah, Rasulullah menggabungkan antara dua hal ini. Ya, betapa dia sangat sayang dan kasih kepada wanita tadi yang pengen bertaubat sampai minta kepada walinya untuk menjaga dan mengurusnya baik-baik sampai dia melahirkan. Tapi di sisi lain, hukum tetaplah hukum, dia harus ditegakkan apabila segala sesuatunya sudah nyata dan terbukti. Kemudian hadis ini tentu saja menjelaskan tentang besarnya keutamaan taubat. Makanya kata Rasulullah, wanita tadi taubatnya seandainya diberikan kepada 70 orang penduduk Madinah, maka semuanya akan mendapatkan bagiannya. Demikian kaum muslimin yang berbahagia, semoga kajian ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.